Kali ini kita mau ngebahas gimana sih ngebedain beberapa jenis alpukat ya. Kita ada Red Vietnam, ada Marcus, ada Mickey, kemudian ada Nicole, dan lain-lain. Penasaran bagaimana sih perbedaannya langsung di tanaman yang ada di kebun? Jangan lupa subscribe dulu ya. Kesempatan kali ini kita mau ngebahas perbedaannya masing-masing jenis alpukat itu seperti apa ya. Teman-teman mungkin penasaran ya, ketika mau tanam, saya harus tanam apa ya? Kalau jenis Mickey itu yang benar seperti apa, yang valid seperti apa gitu. Red Vietnam itu seperti apa sih tanamannya, daunnya gitu. Kita langsung saja di belakang kita ya, ini sudah ada di kebun alpukat kita. Ini sengaja kita tumbang sari berbagai jenis, ada tanaman singkong, ada rumput gajahan. Nah, di belakang kita langsung saja ini adalah tanaman Red Vietnam, teman-teman. Nah, apa sih yang bisa kita lihat dari Red Vietnam ini ya? Tanaman Red Vietnam ini, daunnya ini ketika flushing, itu warnanya merah, teman-teman ya. Tapi, ingat teman-teman, kondisi buahnya itu tidak merah. Dan ini, kita lihat kondisi lagi dorman ya. Lagi dorman artinya sedang tidak flushing, dan kalau kita melihat ini, sepertinya akan ke arah berbunga, teman-teman. Si kondisi tanaman Red Vietnam ya. Nih kita lihat daunnya kurang lebih seperti ini, teman-teman. Daunnya seperti ini, dan kita lihat tanamannya secara utuh. Ini memang cukup bagus. Dia sifatnya melebar ke samping ya. Nah, ini kurang lebih seperti ini, dengan umur yang sama dia cenderung ke samping. Daunnya juga Red Vietnam seperti itu ya, guys. Ini kebetulan kalau kita lihat cabang-cabangnya ini mulai mengarah ke cabang generatif ya, mudah-mudahan ini bisa segera berbunga. Dan ini juga mendekati musim kemarau, harapan kita di bulan Juli Agustus nanti sudah mulai berbunga. Nah, kemudian kita mau melihat postur tanamannya nih. Red Vietnam itu postur tanamannya kita lihat cenderung melebar ya, teman-teman. Jadi postur tanamannya melebar dengan kondisi daunnya seperti ini, teman-teman. Jadi daun Red Vietnam itu seperti ini. Nah, penciri utama untuk Red Vietnam, teman-teman bisa melihat kalau di belakang sini nih, di belakang daunnya. Ini kita gosokkan tangan seperti ini, kayak ada halus-halus, kayak ada berbulu gitu ya. Jadi kayak ada bulu di sini. Nah, ketika teman-teman mau cek, ketika di gesek seperti ini, oh ini ada kayak bulu-bulu gitu halus, ini adalah asli Red Vietnam ya. Jadi teman-teman jangan sampai ketukar lagi, jangan sampai salah lagi ketika beli bibit, jangan sampai salah lagi. Gimana mau ngeceknya? Kalau ingin mengecek jenis Red Vietnam, teman-teman sangat mudah ya. Di bawah daunnya ini bisa dipegang saja ketika kita gosok-gosok sini. Digosok-gosok sini, ini seperti ada trikoma atau bulu-bulu halus ya di sini. Nah, itu berarti Red Vietnam. Kemudian ketika daunnya masih flushing atau daun baru itu kelihatan banget warnanya merah, teman-teman. Nah, kita lanjut saja, langsung kita ke sebelah. Ini juga kita ada alpukat Mickey gitu. Nah, alpukat Mickey itu salah satu alpukat yang umum sudah banyak dikebunkan. Dan memang kita lihat alpukat Mickey itu cenderung tanamannya bagus, teman-teman. Artinya gini, tanaman Mickey ini cukup produktif dan cukup adaptif ditanam di berbagai lokasi. Nah, kita bisa lihat bersama kalau untuk tanaman Mickey ini daunnya seperti ini. Jadi daunnya seperti ini dan dia sedikit bergelombang ya. Nanti teman-teman juga bisa lihat ini ada kayak lancip-lancipnya gitu. Ini agak lancip di ujung, kemudian dia cenderung ngebulat dan dia biasanya ciri-cirinya bergelombang. Nah, ini kondisi tanaman Mickey. Nah, ini daunnya seperti ini. Kalau untuk Mickey, daunnya memang khas banget ya, tanaman Mickey seperti ini. Kita lihat langsung postur tanamannya di lapangan ya. Kalau untuk Mickey, ini postur tanamannya cenderung agak meninggi dan kadang juga dia bisa agak melebar. Artinya Mickey ini sebenarnya kalau kita mau tanam dengan jarak rapat, ini masih oke. Gitu. Tapi kalau untuk Red Vietnam, jarak rapat itu kurang disarankan. Kenapa? Karena memang Red Vietnam itu cenderung lebih membesarnya ke samping, teman-teman. Kalau Mickey masih oke, dia pertumbuhannya ke atas dan juga sampingnya oke. Nah, daunnya kurang lebih seperti ini.
Kita langsung lanjut ya, kita lihat-lihat yang lain. Ini juga ada beberapa koleksi kita. Ini alpukat koleksi kita ya. Jadi ada beberapa jenis alpukat koleksi kita. Dan ini kurang lebih sekarang sudah umur hampir 3 tahun teman-teman. Ini sudah hampir 3 tahunan. Ini sudah kelihatan lumayan besar ya. Ini cukup besar, cukup tinggi. Teman-teman bisa lihat ini kurang lebih sudah 3-4 meter ya. 3-4 meter. Mudah-mudahan harapan kita tahun ini kita sudah bisa membuahkan, sudah bisa berbuah, sudah bisa berbakti, dan mudah-mudahan kita bisa panen alpukat di tahun ini gitu. Nah, setelah itu tadi kita sudah ngejelasin Red Vietnam ya, Red Vietnam seperti apa, Mickey seperti apa. Nah, kita mungkin langsung saja, yang sering banyak orang penasaran tuh Nicole ya. Nicole dan Cuba. Kita langsung saja, kita cek yang tanaman Nicole. Kita agak masuk teman-teman. Oke ya, kita masuk dulu. Ini ada tanaman Nicole. Nah, teman-teman yang penasaran dengan tanaman Nicole, ini kurang lebih seperti ini. Ini kondisi daun alpukat Nicole. Ini umurnya sudah 3 tahunan ya, tingginya sudah 4 meter guys. Jadi kalau kita lihat terubusnya juga kayak gini nih, ada merah-merahnya gitu. Kemudian memang kalau kita lihat Nicole ini cabang-cabangnya itu kayak ngegantung ke bawah gitu teman-teman. Dia kayak apa ya, turun ke bawah gitu. Bukan tipe yang kayak Mickey itu kan bisa tegak gitu. Ini kita lihat ranting-rantingnya dia kayak turun ke bawah. Nah, ini kondisi Nicole kurang lebih seperti ini. Kita dekatkan lagi daunnya, ini seperti ini guys. Nah, kemudian kita melihat tanamannya secara menyeluruh ya. Kita lihat tanaman di kebun. Untuk Nicole sendiri tanamannya ini cenderung tinggi teman-teman. Jadi ini cukup bagus dan cukup oke ketika kita menanam Nicole ini dengan jarak yang rapat. Jadi nggak masalah kalau kita mau nanam Nicole dengan jarak rapat. Kenapa? Karena memang postur tubuh si Nicole ini ke arah atas. Dia bukan melebar ke samping ya. Ini sangat-sangat jelas ya. Ini tanaman Nicole. Lanjut ya. Jadi kita masih ngebahas Nicole. Teman-teman bisa lihat nih. Nicole itu pohonnya seperti ini teman-teman. Dia daunnya bergelombang ya. Ini bisa lihat daunnya lebih dekat, ini bergelombang. Kemudian ranting-rantingnya tuh kayak dia apa ya? Kita nyebutnya gantung ya. Jadi dia ke bawah gitu, dia turun ke bawah gitu. Jadi cabangnya itu cabang-cabangnya kayak turun ke bawah, dia nggak bisa tegak gitu. Nah, dan Nicole sendiri memang postur tubuhnya ke arah ke atas gitu. Dia bukan yang lebar tapi ke arah ke atas dengan kondisi seperti ini teman-teman. Ini tanaman Nicole. Dan sebelah kita kanan ini adalah Cuba. Cuba ini kita lihat adalah Cuba dulunya adalah tanaman juara yang berasal dari Vietnam ya, juara. Dan buahnya cukup menarik dengan warna merah ya, warna merah dan dalamnya kuning. Kemudian bentuknya sangat bagus teman-teman. Nah, Cuba sendiri ini pohonnya seperti ini teman-teman. Kita bisa lihat daunnya Cuba itu cenderung lebih kayak ngebulat gitu teman-teman. Dia lebih ngebulat. Nanti kita kasih tahu Cuba yang lokasi lain ya sebelah sana. Ini kondisi tanaman Cuba. Ini daunnya seperti ini nih. Cuba ini bisa kita lihat daun Cuba itu bulat-bulat seperti ini teman-teman. Jadi tanaman Cuba ini kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita lihat dari postur tanamannya, ini dia seperti ini guys. Nah, kita lihat postur tanamannya Cuba ini seperti ini. Jadi dia kalau kita lihat memang percabangannya tuh agak kurang teman-teman. Percabangannya sedikit dan dia lebih cenderung melebar ke atas gitu. Ini seperti ini. Oke. Ini teman-teman bisa lihat kalau untuk Cuba itu pohonnya cenderung ke atas ya, tinggi ke atas. Jadi tipe-tipe seperti ini kalau misal kita mau jarak tanam yang cukup rapat nggak masalah, oke gitu ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Jadi jangan sampai ketika teman-teman mau ngebeli bibit itu salah lagi ya. Tadi kita udah jelaskan Red Vietnam seperti apa, Mickey bagaimana, kemudian ada Nicole dan ada Cuba.
Nah, dan tentunya masih banyak jenis-jenis lainnya ya. Dan kita coba agak keluar aja biar lebih enak ya. Di sini banyak uletnya ya, kita di bawah pohon singkong.